Sidang dilanjutkan. Ini bukan sekadar perampokan. Saya tidak tahu apa-apa. Keputusan ada di tangan Anda. Pada tanggal 18 November 2005 pukul 03.01 dini hari, malam di Desa Sukamaju, sebuah desa kecil di pinggiran Jawa Tengah, terasa hening seolah menahan napas. Asap hitam dari tungku pembakaran batu bata yang menyala di siang hari telah lama sirna terbawa angin ke lembah. Rumah-rumah joglo tua di desa itu tampak meringkuk dalam kegelapan, dengan atap-atap genting yang basah oleh embun malam. Sesekali, angin meniup tumpukan kayu bakar kering di halaman rumah, menimbulkan suara gesekan lirih, tetapi tak ada satupun yang mendengarkannya. Orang pertama yang merasakan keanehan di desa malam itu adalah Nenek Wati, seorang wanita berusia 72 tahun. Kerongkongannya terasa kering, ia terbangun dan berjalan ke dapur. Saat itulah dari celah jendela kayu, ia melihat cahaya kemerahan bergoyang-goyang. Awalnya, ia mengira seseorang sedang menyalakan tungku batu bata lebih awal dari biasanya. Namun cahaya itu tidak berasal dari arah selatan, tempat tungku berada, melainkan membumbung dari tengah-tengah desa. Saat Nenek Wati membuka pintu, udara dingin menyeruak masuk bersama bau hangus yang menyengat. Kebakaran, jeritannya memecah kesunyian desa. Api berkobar hebat di atas atap rumah Budi Hartono. Rangka atap dan usuknya telah membara, dan tumpukan jerami kering di teras rumah menyala seperti obor raksasa. Api yang ditiup angin merambat dari satu sisi atap ke sisi lain dan dalam waktu singkat melahap seluruh rumah. Para penduduk yang terbangun dari tidur, mereka berlarian keluar ke gang. Beberapa orang membawa ember berisi air, yang lain berteriak-teriak menelepon pemadam kebakaran. Beberapa pemuda mengambil cangkul dan garu dari gudang, mencoba menyingkirkan tumpukan jerami yang terbakar. Namun, mereka segera menyadari sesuatu yang ganjil. Pintu gerbang utama tidak bisa dibuka. Rumah Budi Hartono memiliki struktur rumah Jawa kuno dengan satu-satunya gerbang kayu yang menghubungkan halaman depan dengan pendopo. 3 atau 4 warga mencoba menarik gagang pintu, tetapi pintu itu tak bergeming. Sebuah rantai besi tebal melilit gerbang beberapa kali, dan di ujungnya tergantung sebuah gembok seukuran telapak tangan. Kenapa ini terkunci dari luar? Seseorang berkata dengan suara gemetar. Joko, seorang pemuda desa, membawa kapak dan mulai menghantam gembok itu. 1 kali, 2 kali, 3 kali. Percikan api memancar dan logam penyok. Tetapi rantai itu tidak putus. Dari dalam rumah, terdengar suara benda berat jatuh. Dan untuk sesaat yang sangat singkat, mereka mendengar tangisan seorang anak. Ibu, di antara suara derak kayu yang dilahap api dan ledakan genting yang pecah, suara anak kecil itu terdengar jelas. Agus! Teriak Joko, menempelkan wajahnya ke gerbang. Agus, kalau kamu di dalam, jawab. Tapi yang kembali hanyalah keheningan, yang bahkan itu pun tidak bertahan lama. Para pria mencoba mendorong gerbang bersama-sama, tetapi gerbang itu seolah ditahan oleh sesuatu dari dalam. Akhirnya mereka memutuskan untuk memanjat pagar dan melompat ke halaman. Namun, saat mereka mendekati pintu masuk rumah utama, hawa panas yang menyengat menerpa wajah mereka. Jendela-jendela kaca sudah pecah, dan asap hitam pekat menyembur keluar seperti air terjun. Saat itu, dari belakang desa, seorang pria berlari tanpa alas kaki. Dia adalah Bambang Sutrisno. Dengan hanya mengenakan kaos singlet dan celana pendek yang sudah usang, ditutupi jaket abu-abu tipis, ia berlari terhuyung-huyung. Kaki kanannya masih mengenakan sandal jepit, tetapi kaki kirinya telanjang. Wajahnya langsung pucat pasi saat melihat rumah yang terbakar itu. Budi! Bambang mendorong kerumunan dan mencoba masuk ke halaman. Budi ada di dalam. Istrinya, Siti dan Agus juga ada di dalam. 2 orang warga menahan lengannya. Bambang meronta-ronta seperti orang gila. Ia berteriak meminta mereka melepaskannya, bersumpah akan melompat ke dalam api. Lepaskan aku harus masuk. Ada 3 orang di dalam rumah itu. Suaranya terdengar seperti raungan putus asa. Orang-orang dengan susah payah menahannya. Saat itu, tak ada seorang pun yang mencurigai tindakan Bambang. Dia adalah tetangga terdekat keluarga Budi Hartono. Sebagian besar penduduk desa tahu bahwa Budilah yang sering memberinya pekerjaan. Dan setiap kali ia tak punya uang, Budi memberinya beras dan minyak tanah. Bambang jatuh berlutut di halaman. Ia memegangi kepalanya dengan kedua tangan dan terisak-isak. Seandainya saja aku bangun lebih awal, gumamnya. Seandainya saja aku tahu lebih awal, aku pasti sudah membuka pintu itu. Pukul 03.24, 3 mobil pemadam kebakaran dari pos terdekat tiba di Desa Sukamaju. Petugas pemadam kebakaran menyemprotkan air dari 2 arah untuk mencegah api merambat ke rumah tetangga.
Namun di dalam rumah itu tersimpan kayu bakar, tumpukan batok kelapa, jerami, dan bahkan beberapa jerigen minyak tanah. Setiap kali disiram air, api tampak mereda sejenak, lalu kembali berkobar lebih dahsyat. Terdengar suara retakan keras dari balok-balok kayu jati tua. Tak lama kemudian, atap bagian tengah runtuh. Jeritan pecah di antara kerumunan warga. Sejak saat itu, tak ada lagi yang percaya ada orang yang selamat di dalam. Api baru benar-benar dapat dipadamkan pada pukul 04.41 pagi. Setelah memastikan suhu di dalam dengan peralatan termal, petugas pemadam kebakaran yang mengenakan masker pelindung masuk ke dalam reruntuhan rumah. Area di sekitar pintu masuk dipenuhi dengan puing-puing kayu hangus dan pecahan genting. Lantainya lengket dengan lelehan plastik dan pecahan kaca. Dan di dinding, bekas jilatan api meninggalkan jejak hitam seperti lidah. Jasad pertama ditemukan di antara ruang keluarga dan kamar utama. Itu adalah Budi Hartono. Ia tergeletak telungkup, lengan kanannya tertekuk di atas kepala, sementara tangan kirinya mencengkeram lantai. Tumpukan balok atap yang runtuh menimpanya, tetapi anehnya, di sekitar kepalanya terdapat genangan darah kental yang luar biasa banyak. Bahkan di atas lantai yang menghitam karena api, noda merah kehitaman itu terlihat jelas. Jasad kedua ditemukan di koridor sempit menuju pintu belakang. Siti Lestari, sang istri, tergeletak dengan tubuh menghadap pintu. Ujung jarinya hanya berjarak beberapa senti dari ambang pintu. Beberapa kukunya patah dan di sisi dalam pintu belakang terdapat goresan-goresan panjang, seolah-olah digaruk dengan jari. Seorang petugas pemadam mencoba mendorong pintu itu, tetapi tidak terbuka. Setelah diperiksa dari luar, ternyata pintu belakang itu dipalang dengan sebatang balok kayu setebal paha. Di kedua ujung balok, paku besi panjang tertancap dalam. Pintu itu tidak hanya ditutup, seseorang dengan sengaja memasangnya agar tidak bisa dibuka bahkan jika didorong dari dalam. Jasad ketiga ditemukan di sebuah kamar kecil. Agus, bocah 7 tahun, ditemukan meringkuk di bawah ranjang yang sudah runtuh total. Kedua lengannya melindungi kepalanya dan lututnya ditarik hingga ke dada. Di salah satu dinding kamar, terdapat bekas telapak tangan kecil yang menghitam. Warga desa yang menyaksikan pemandangan itu tak kuasa menahan tangis. Ketika Bambang Sutrisno mendengar kabar itu, ia langsung terduduk lemas seolah kakinya tak lagi bertenaga. Ia menelungkupkan wajahnya ke tanah dan menangis. Ia memukul-mukul tanah dengan tinjunya sambil memanggil-manggil nama Budi. Seandainya saja aku membuka pintu itu, ia mengulang-ulang kalimat yang sama. Namun, Komisaris Polisi Surya Dharma, Kepala Unit Research dari Polres setempat yang baru tiba di lokasi, tidak menatap Bambang. Pandangannya tertuju pada gerbang yang hangus, rantai besi, dan gembok yang tergeletak di tanah. Gembok itu, meskipun terpapar api dalam waktu lama, kondisinya terlalu baik. Permukaannya memang tertutup jelaga, tetapi logamnya tidak terlalu bengkok. Rantai itu juga tampaknya tidak dipasang dengan tergesa-gesa setelah api menyala, melainkan sudah melilit erat di gagang pintu sebelum kebakaran dimulai. Surya berjalan tanpa kata ke belakang rumah. Balok kayu yang memalangi pintu belakang dipasang dari luar. Di tanah, terdapat serpihan-serpihan kayu kecil, seperti yang jatuh saat seseorang memukul paku besi dengan palu. Meskipun sebagian besar sudah terinjak-injak oleh petugas pemadam dan warga, jelas bahwa seseorang telah bekerja di sini sebelum kebakaran terjadi. Surya dengan sarung tangan menyentuh salah satu paku besi. Ini bukan kecelakaan, Pak, kata seorang detektif di sebelahnya. Ya, jawab Surya. Seseorang telah memblokir kedua pintu keluar sebelum api dinyalakan. Surya perlahan menatap rumah yang hangus itu, agar tak satu pun dari 3 orang di dalamnya bisa lolos. Saat jam 7 pagi berlalu, garis polisi kuning dipasang di sekitar lokasi. Tim forensik dari Puslap 4 dan unit Jatanras dari Polda tiba. Warga desa hanya bisa menonton dalam diam dari ujung gang menatap rumah yang kini hanya tinggal puing. Bambang Sutrisno masih belum beranjak dari tempatnya. Ia mendekati ayah Budi, memapahnya, membawakannya selimut dan mengatakan kepada polisi bahwa ia siap membantu apa saja. Wajahnya kotor oleh air mata dan jelaga. Ia tampak lebih berduka dari siapapun dan terlihat paling tulus meratapi kematian keluarga itu. Bahkan Surya Dharma saat itu tidak mencurigainya. Setidaknya belum. Pukul 10.20 pagi, ketiga jenazah dipindahkan ke Pusat Kedokteran Forensik Universitas Gadjah Mada. Karena api telah melahap sebagian besar jejak, tim investigasi memperkirakan akan sulit mendapatkan petunjuk konklusif bahkan dari otopsi. Namun kurang dari 30 menit setelah otopsi pertama dimulai, Rina Kartika, seorang ahli forensik, menelepon Komisaris Surya.
Pak Komisaris, Anda harus segera ke sini. Suaranya terdengar dingin dan tegang. Ditemukan beberapa retakan di tengkorak Budi Hartono, bukan hanya satu. Bukankah itu luka karena atap yang runtuh? Bukan, Dek Rina terdiam sejenak. Darahnya mengalir saat dia masih hidup. Kepalanya dipukul setidaknya 3 kali dengan benda tumpul yang berat dan rata. Surya teringat pada noda merah kehitaman yang dilihatnya di dalam rumah yang terbakar waktu kematiannya. Sebelum api membesar, di seberang telepon terdengar suara instrumen logam yang beradu. Dokter Rina menambahkan dengan suara rendah. Dan istrinya, Siti Lestari, juga memiliki bekas pukulan benda tumpul di kepala. Namun, wanita ini masih hidup saat terperangkap dalam api. Surya tidak bisa berkata-kata. Suara batuk yang didengar warga, bekas cakaran di pintu, jasad wanita yang merangkak hingga ujung koridor, semuanya kini terhubung menjadi satu adegan yang mengerikan. Seseorang membunuh Budi Hartono terlebih dahulu. Kemudian melukai Siti Lestari hingga tak berdaya. Dan setelah itu mengurung wanita itu bersama anaknya yang berusia 7 tahun di dalam rumah sebelum mengunci pintu dari luar dengan rantai dan menyulut api. Ketika Surya kembali ke lokasi kejadian, sinar matahari musim kemarau yang pucat menyinari desa Sukamaju. Asap tipis masih mengepul dari reruntuhan rumah. Di balik garis polisi, Bambang Sutrisno berdiri dengan kepala tertunduk. Ketika melihat Surya, ia perlahan mendekat. Pak polisi, tanyanya dengan mata merah, Anda pasti akan menangkap pelakunya kan? Surya tidak menjawab. Bambang meraih lengannya dengan tangan gemetar. Budi adalah penolong saya. Siapapun yang membunuh orang seperti dia bukanlah manusia. Dia harus dihukum mati. Tepat pada saat itu, lengan jaket Bambang sedikit terangkat, memperlihatkan pergelangan tangan kanannya. 3 goresan luka merah memanjang dari punggung tangan hingga ke pergelangan tangan bagian dalam. Goresan-goresan itu hampir sejajar, tampak dalam, dan sudah mulai mengering menjadi keropeng hitam. Pandangan Surya berhenti sejenak di sana. Bambang dengan cepat menurunkan lengan jaketnya. Ini karena dicakar kucing. Katanya sebelum Surya bertanya apapun, angin dingin berembus di antara mereka. Dari sisa-sisa rumah yang terbakar, setetes air hitam jatuh dan meresap ke tanah yang membeku. Surya menatap wajah Bambang tanpa berkata-kata. Pagi itu, penduduk desa Sukamaju belum tahu. Pria yang sepanjang malam menangis mengkhawatirkan keluarga tetangganya. Pria yang meronta-ronta ingin melompat ke dalam api. Dan pria yang menuntut hukuman paling kejam. Ternyata telah mendengar semua jeritan terakhir dari ketiga orang yang telah tiada itu. Pada 18 November 2005, pukul 11.40 pagi, di ruang otopsi bawah tanah Pusat Kedokteran Forensik UGM, bau disinfektan bercampur dengan bau hangus. Meskipun jenazah telah dibungkus berlapis-lapis kantong jenazah hitam dari lokasi kejadian, bau kayu terbakar dan abu basah masih menembus kain dan menyebar hingga ke koridor. Komisaris Polisi Surya Dharma ragu-ragu sejenak sebelum memegang gagang pintu ruang otopsi. Selama hampir 20 tahun karirnya sebagai detektif, ia telah melihat banyak jenazah. Ada yang mengapung di sungai, ada kerangka yang terkubur di gunung, dan ada korban pembunuhan yang ditemukan di kamar losmen sempit. Tetapi kasus di mana satu keluarga tewas bersamaan di dalam rumah yang jalan keluarnya diblokir adalah yang pertama baginya. Ketika pintu terbuka, Deterina Kartika sudah menunggunya, mengenakan celemek tahan air di atas jas putihnya. Wajahnya tampak lelah tetapi matanya tetap tajam. Kita mulai dari sang suami, katanya. Di atas meja otopsi terbaring jenazah Budi Hartono. Wajah dan sebagian besar tubuh bagian atasnya rusak parah karena api, tetapi Dr. Rina dengan hati-hati telah membedah sebagian kulit kepala untuk memperlihatkan permukaan tengkorak. Terlihat jelas retakan yang memanjang dari pelipis kanan ke arah ubun-ubun, cekungan di dekat bagian belakang kepala, dan satu lagi garis fraktur di atas telinga kiri. Minimal 3 kali pukulan, kata DR. Rina sambil menempelkan penggaris logam. Pukulan pertama di pelipis kanan. Kemungkinan besar ia sudah kehilangan keseimbangan saat itu. Pukulan kedua mengenai bagian belakang kepala saat ia jatuh. Dan pukulan terakhir dilakukan saat ia sudah tergeletak di lantai. Surya menatap celah-celah di tengkorak itu. Senjatanya lebih mirip palu atau alat besi pendek, bukan benda tajam. Permukaan logam yang berat dan rata mengenainya berulang kali. Tidak adakah kemungkinan ini disebabkan oleh puing yang jatuh saat kebakaran? Dr. Rina menggeleng. Ada reaksi pendarahan antemortem di sekitar luka. Artinya, ia dipukul saat jantungnya masih berdetak. Selain itu, hampir tidak ditemukan jelaga di saluran pernapasannya. Ia menunjuk sebuah wadah transparan di sebelahnya, berisi jaringan trakea yang telah menghitam. Budi Hartono sudah meninggal sebelum api benar-benar membesar.
Surya memejamkan mata sejenak. Orang pertama yang diserang di dalam rumah, suami dan ayah yang seharusnya melindungi keluarganya. Pelaku telah memastikan ia tewas sebelum melanjutkan aksinya. Dokter Rina pindah ke meja otopsi kedua. Jenazah Siti Lestari lebih parah terkena dampak api daripada Budi. Kedua lengannya menekuk di depan tubuh dan jari-jarinya melengkung seolah mencoba meraih sesuatu sebelum kaku. Kita tidak bisa langsung menyimpulkan dia meronta-ronta kesakitan hanya dari postur ini, jelas Dokter Rina. Ketika terpapar panas tinggi, otot-otot akan berkontraksi dan membentuk posisi seperti ini. Setelah menjelaskan, ia mengangkat tangan kanan Siti. Namun, jejak di ujung jarinya ini bukan disebabkan oleh panas. Dari 4 kuku, 2 diantaranya patah hingga dekat ke pangkalnya. Di bawah kuku-kuku itu terdapat serpihan jaringan kemerahan, jaringan mikroskopis yang diduga berasal dari kulit orang lain. Tanda perlawanan, katanya. Artinya dia mencakar pelaku? Kemungkinan besar. Kami sudah mengambil sampelnya untuk analisis DNA. Pikiran Surya langsung teringat pada pergelangan tangan Bambang Sutrisno, 3 goresan luka merah. Suara Bambang yang menjelaskan bahwa itu cakaran kucing tanpa ditanya. Namun, ia tidak mengatakan apa-apa. Ia tidak bisa menjadikan seseorang sebagai pelaku hanya berdasarkan kecurigaan. Dokter Rina menunjuk bagian belakang kepala Siti. Di sini juga ada luka akibat benda tumpul. Kemungkinan besar jenis senjatanya sama dengan yang digunakan pada suaminya, hanya saja kekuatannya sedikit lebih lemah. Tidak cukup untuk menyebabkan kematian instan, tetapi cukup untuk membuatnya pingsan. Penyebab kematiannya? Menghirup asap dan keracunan karbon monoksida, kata Dokter Rina sambil menyerahkan laporan hasil tes kepada Surya. Konsentrasi karboksihemoglobin dalam darahnya berada pada tingkat yang mematikan. Jelaga halus telah mengendap hingga ke bagian dalam trakea. Artinya dia masih hidup setelah api dinyalakan, kata Surya lirih. Benar, suara Dokter Rina menjadi lebih dingin dan kemungkinan besar ia sempat sadar kembali. Mengingat posisinya ditemukan di koridor dan bekas garukan di pintu belakang, tampaknya Siti Lestari merangkak menuju pintu keluar setelah sadar. Surya teringat pintu belakang yang hangus itu, ujung jari yang hampir menyentuh ambang pintu, kuku yang patah, dan balok kayu tebal serta paku besi yang memalang dari luar. Seseorang tahu wanita itu masih hidup, tetapi tidak membuka pintu. Sebaliknya, sejak awal pintu itu dibuat agar tidak bisa dibuka. Dokter Rina ragu-ragu sejenak sebelum menyerahkan laporan tes lainnya. Ada satu hal lagi yang perlu Anda ketahui. Ekspresinya menjadi berat. Di tubuh Siti Lestari ditemukan tanda-tanda kekerasan seksual yang terjadi sesaat sebelum kematian. Tampaknya kejahatan itu dilakukan saat korban dalam keadaan tidak bisa melawan secara normal setelah kepalanya dipukul. Jejak biologis yang diambil telah dikirim ke Puslap 4. Kertas di tangan Surya sedikit meremas. Kasus ini tidak lagi bisa dilihat sebagai perampokan biasa atau pembakaran karena dendam. Pelaku mungkin mengincar harta, tetapi di dalamnya tercampur hasrat yang jauh lebih menyimpang dan kejam. Dia membunuh suami, menyerang istri, lalu menyulut api, kata Surya. Lalu bagaimana dengan anaknya? Di sudut paling dalam ruang otopsi, terdapat meja otopsi terkecil. Tubuh Agus Hartono berada di bawah kain putih yang dilipat sesuai ukuran tubuh anak kecil. Hanya dengan melihat ke arah itu saja, tenggorokan Surya terasa tercekat. Dokter Rina menyingkap sebagian kain. Tidak ada tanda-tanda kekerasan eksternal, tidak ada patah tulang, tidak ada luka benda tumpul, dan tidak ada tanda-tanda diikat. Jadi, anak itu tidak diserang, tidak secara langsung. Pada trakea dan paru-paru, Agus ditemukan lebih banyak jelaga daripada ibunya. Anak itu masih bernapas selama beberapa saat setelah api menyala. Penyebab kematiannya adalah menghirup asap dan keracunan karbon monoksida. Dikatakan dia ditemukan di bawah tempat tidur, kan? Ya. Apakah dia bersembunyi setelah api menyala? Kemungkinan besar. Anak-anak ketika merasa sangat ketakutan sering bersembunyi di tempat yang mereka kenal dan sempit. Surya membuka kembali foto-foto dari lokasi kejadian. Anak yang meringkuk di bawah tempat tidur yang runtuh, kedua lengan melindungi kepala, dan jejak tangan kecil di dinding dekat lantai. Ketika foto diperbesar, jejak tangan itu tidak mengarah ke dalam kamar, melainkan ke arah pintu. Agus tidak bersembunyi di bawah tempat tidur sejak awal. Ada kemungkinan ia sempat keluar sekali sebelum kembali masuk. Sore itu Surya dan tim olah TKP kembali ke lokasi kebakaran di Desa Sukamaju. Rumah itu tampak lebih menyedihkan daripada semalam. Puing-puing yang tersingkap di bawah sinar matahari kehilangan warnanya. Jenting hangus, abu basah yang mengeras, dan perabotan rumah tangga yang hancur bercampur menjadi satu. Warga berbisik-bisik di luar garis polisi, sementara keluarga korban berkumpul di balai desa yang dijadikan tempat penampungan sementara. Tim identifikasi menandai posisi ketiga korban di lantai dan merekonstruksi jalur pergerakan mereka. Budi Hartono jatuh di antara kamar utama dan ruang keluarga.
Di sekelilingnya, perabotan terguling dengan hebat dan di lantai terdapat bekas goresan ke berbagai arah bukti adanya perkelahian sengit. Siti Lestari tampaknya pertama kali diserang di dekat dapur. Dari sana, tetesan darah kecil mengarah ke koridor. Setelah sadar, ia menyeret tubuhnya ke pintu belakang. Di depan kamar kecil Agus, terdeteksi sebagian jejak kaki telanjang anak kecil. Jejak kaki yang samar di lantai yang tertutup jelaga itu mengarah 2 atau 3 langkah dari pintu kamar ke koridor sebelum kembali lagi ke dalam kamar. Dia mungkin melihat ibunya menggedor pintu, kata seorang anggota tim identifikasi. Kemudian ketika api membesar, dia lari kembali ke kamarnya. Di bagian bawah dinding koridor ditemukan juga noda hitam yang sesuai dengan tinggi telapak tangan anak-anak. Agus keluar dari kamar mencari ibunya, tetapi ibunya tidak bisa membuka pintu. Asap sudah memenuhi rumah dan anak itu kembali bersembunyi di tempat yang paling ia kenal, di bawah tempat tidurnya. Surya terdiam cukup lama. Pelaku tidak memukul anak itu secara langsung. Tetapi saat ia memblokir satu-satunya pintu keluar dan menyulut api, ia tahu bagaimana anak itu akan mati. Mungkin ia memilih cara yang lebih kejam daripada menyentuhnya dengan tangannya sendiri. Malam itu, di ruang rapat kantor polisi, tim investigasi menyusun skenario kejahatan pertama. Pelaku masuk melalui pintu belakang pada dini hari. Karena mengetahui denah rumah dan pola hidup keluarga, ia bisa mendekati kamar utama dengan suara minimal. Namun, Budi Hartono terbangun. Terjadi perkelahian dan pelaku memukul Budi berulang kali dengan benda tumpul yang sudah disiapkannya. Siti Lestari yang keluar karena mendengar suara gaduh juga diserang. Setelah itu, pelaku menggeledah rumah mencari sesuatu atau melakukan kejahatan tambahan yang sudah direncanakannya sejak awal. Dalam proses itu, kemungkinan besar Agus muncul. Anak itu melihat wajah pelaku. Karena itu, pelaku memutuskan untuk membakar rumah. Surya menatap kalimat yang tertulis di papan tulis. Orang asing sulit untuk mengetahui struktur pintu belakang rumah joglo kuno di tengah malam dan menyiapkan balok kayu dengan panjang yang pas, paku besi, rantai, dan gembok. Yang terpenting pelaku tahu persis di mana api akan menyebar paling cepat. Tumpukan jerami di samping beranda, jerikan minyak tanah di dapur, koridor dengan langit-langit rendah. Informasi yang sulit diketahui kecuali oleh orang yang sering keluar masuk rumah itu. Namun orang pertama yang menjadi fokus tim investigasi saat itu bukanlah Bambang Sutrisno. Budi Hartono berperan sebagai mandor di pabrik batu bata. Sebulan sebelumnya ia terlibat konflik besar dengan beberapa pekerja harian dari luar kota karena masalah upah. Setelah perkelahian yang menyebabkan 3 orang terluka, pemilik pabrik memecat mereka semua. Jono, pemimpin pekerja yang dipecat sebelum pergi, sempat berkata kepada Budi, akan datang hari di mana asap hitam mengepul dari rumahmu. Ancaman yang secara langsung berkaitan dengan api. Tersangka kedua adalah Darto. Ia adalah pria yang terus-menerus menguntit Siti Lestari sebelum menikah. Ia memiliki catatan kriminal penyerangan dan setelah bebas ada saksi yang melihatnya muncul di sekitar pasar tempat Siti bekerja dan melontarkan kata-kata bernada ancaman. Dendam terhadap suami, obsesi terhadap istri kedua, motif itu tampak cocok dengan kebrutalan kasus ini. Tim investigasi segera dibagi menjadi 2. Satu tim melacak para pekerja yang dipecat, sementara tim lainnya memeriksa alibi Darto. Malam itu di sebuah rumah duka di kota disiapkan tempat persemayaman untuk keluarga Budi Hartono. 3 bingkai foto diletakkan berdampingan. Budi dalam pakaian kerjanya tersenyum canggung. Siti meletakkan tangannya di bahu putranya. Foto Agus diambil pada hari pertama masuk sekolah. Anak itu mengenakan topi kuning dan tersenyum dengan gigi depan yang tanggal. Bambang Sutrisno sudah berada di rumah duka bahkan sebelum persemayaman dimulai. Ia menyambut para pelayat menggantikan keluarga, menyajikan makanan dan mengganti dupa. Seseorang menyuruhnya pulang untuk beristirahat tetapi ia menggeleng. Utang budi saya pada Budi sangat banyak, katanya dengan suara serak. Setidaknya ini yang bisa saya lakukan. Setelah pukul 10 malam, hanya kerabat dekat dan beberapa warga desa yang tersisa. Bambang berlutut di depan foto Agus, dengan kedua tangan menumpu di lantai, ia lama tak bisa mengangkat kepalanya. Bahunya bergetar hebat. Maafkan aku, gumamnya. Maafkan Om tidak bisa menyelamatkanmu. Warga yang melihatnya ikut menangis. Surya Dharma mengamati Bambang dari pintu masuk. Saat Bambang hendak bangkit, tangan kanannya tergelincir di lantai. Lengan jaketnya terangkat hingga ke siku. 3 goresan luka di pergelangan tangan dalamnya kembali terlihat. Kali ini terlihat lebih jelas. Bukan sekadar goresan di permukaan kulit. Ketiga garis itu memanjang ke satu arah. Titik awalnya dalam dan semakin dangkal ke ujung. Seperti bekas cakaran seseorang yang mati-matian mengulurkan tangan. Surya mendekat. Lukanya cukup dalam.
Tubuh Bambang sejenak menegang. Ia kemudian tersenyum paksa sambil menarik lengan bajunya. Sudah saya katakan Pak, kucing liar yang nakal. Kapan Anda tercakar? Beberapa hari yang lalu. Tepatnya kapan? Bambang terdiam sejenak. Sepertinya hari Selasa. Selasa adalah tanggal 15 November. 3 hari sebelum kejadian, di mana? Di belakang rumah saya. Apakah kucing itu masih ada sekarang? Itu kucing liar, Pak. Mana saya tahu. Suara Bambang sedikit meninggi. Ketika orang-orang di sekitarnya menoleh, ia segera melembutkan ekspresinya. Maaf, saya sedang tidak fokus. Surya mengangguk. Saya mengerti. Ia tidak bertanya lebih jauh. Bambang tampak lega, kembali membalikkan badan ke arah foto. Namun, Surya sudah melihat jejak lain. Di belakang telinga kanan Bambang, sebagian kulit yang tertutup rambut tampak kemerahan dan bengkak dengan bekas lepuan kecil yang pecah. Terlihat seperti luka bakar baru. Surya berjalan keluar dari ruang duka ke ujung koridor. Ia mengeluarkan buku catatan dari sakunya dan menulis singkat. Beberapa saat kemudian dari dalam rumah duka terdengar lagi suara tangisan Bambang. Ia menangis lebih keras dari siapapun. Seolah-olah fakta bahwa ia masih hidup adalah sesuatu yang tak tertahankan sedihnya. Namun, bagi Surya, tangisan itu kini mulai terdengar sedikit berbeda. Apakah karena kesedihan, ketakutan, atau karena bayangan 3 orang yang ditinggalkannya di dalam api masih belum hilang dari depan matanya. Sampai malam itu, belum ada yang tahu. 19 November 2005 pukul 06.20 pagi di ruang rapat unit reskrim, cahaya lampu neon yang menyala semalaman tampak pucat. Dinding dipenuhi dengan foto-foto lokasi kebakaran desa Sukamaju, data pribadi keluarga korban, dan diagram hubungan orang-orang di sekitar mereka. Di atas meja, cangkir kopi kertas yang sudah dingin, bungkus rokok yang kusut, dan berita acara pemeriksaan BAP dari hari sebelumnya berserakan. Surya Dharma berdiri di depan papan tulis, menatap 2 nama, Jono dan Darto. Hingga saat itu, mereka adalah tersangka yang paling mungkin. Jono adalah pekerja dari luar kota yang berkonflik dengan Budi Hartono di pabrik batu bata. Sebulan sebelumnya terjadi perkelahian besar karena masalah pembayaran upah yang mengakibatkan Jono dan 2 pekerja lainnya terluka. Pemilik pabrik memecat mereka semua. Beberapa pekerja lain bersaksi bahwa Jono saat meninggalkan pabrik mengancam akan membalas dendam pada Budi. Salah satu dari mereka bahkan mendengar Jono berkata, "Lihat saja nanti, asap akan mengepul dari rumahmu." Kedengarannya seperti ancaman akan membakar rumah. Darto adalah sosok dari masa lalu Siti Lestari. Ia terobsesi dengan Siti sebelum wanita itu menikah dan pernah membuat keributan di depan rumahnya dalam keadaan mabuk hingga menyebabkan kasus penganiayaan. Setelah bebas, ada saksi yang mengatakan ia sering muncul di sekitar pasar mengawasi Siti. Obsesi terhadap Siti, kecemburuan terhadap suaminya, dan temuan kekerasan seksual dari otopsi semuanya tampak cocok. Kedua orang ini memiliki motif yang jelas. Surya membagi timnya menjadi 2. Satu tim melacak Jono dan pekerja lain yang dipecat, tim lainnya memeriksa alibi Darto. Meskipun ia berkata tidak menaruh harapan pada salah satu dari mereka, dalam hati ia berharap salah satunya adalah pelakunya. Seseorang dengan dendam yang jelas, seseorang dengan riwayat kekerasan, seseorang yang mengancam sebelum kejadian. Jika orang seperti itu pelakunya, kasus ini akan lebih mudah dijelaskan. Namun, kasus yang mudah dijelaskan seringkali menyembunyikan wajah lain. Sekitar pukul 10 pagi, tim pertama memberikan laporan. Jono ditemukan di sebuah proyek konstruksi di Bekasi. Setelah meninggalkan desa, ia tinggal di mes pekerja harian. Polisi segera membawanya untuk diinterogasi. Jono membantah keras sejak awal, "Saya membunuh Budi Hartono. Dia memang menipu uang saya dan mengusir saya seperti anjing. Saya memang bilang ingin membunuhnya. Tapi apakah mengumpat sama dengan benar-benar membunuh orang?" Penyidik menanyakan alibinya pada hari kejadian. Jono mengklaim berada di lokasi proyek Bekasi dari malam 17 November hingga keesokan paginya. Awalnya ada kecurigaan bahwa rekan-rekannya bersekongkol. Namun ternyata ada banyak catatan yang tertinggal di lokasi. Pukul 21.40 malam, Jono membeli minuman keras dan mie instan di sebuah warung dekat proyek. Wajahnya terekam di CCTV. Sekitar tengah malam ia bermain kartu di mes dan pada pukul 02.10 pagi mandor proyek masuk ke kamarnya untuk menegurnya karena berisik. Pada pukul 05.00 pagi ada catatan bahwa Jono ikut dalam pekerjaan bongkar muat saat material konstruksi tiba, tidak ada waktu untuk bolak-balik ke Jawa Tengah. Pekerja lain yang dipecat juga semuanya berada di luar kota. Catatan lokasi telepon, daftar penghuni mes, dan kesaksian rekan-rekannya cocok. Ancaman Jono memang keji tetapi ia bukan pelakunya. Surya membaca laporan itu lalu mencoret nama Jono dari papan tulis. Tersangka utama pertama gugur.
Pukul 2 siang, hasil penyelidikan terhadap Darto tiba. Pada hari kejadian, ia berada di sebuah arena judi ilegal di pinggiran Solo. Arena judi itu berada di dalam sebuah gudang tua dan sebagian besar pengunjung awalnya enggan bekerja sama dengan polisi. Namun, ketika penyidik menekan bahwa mereka akan memisahkan kasus kekerasan dan pembakaran dari perjudian, satu persatu mulai bicara. Darto masuk ke arena judi sekitar pukul 8 malam tanggal 17 November. Pukul 1 pagi, ia kalah dan bertengkar dengan pengunjung lain. Pukul 3.30 pagi, ia berkelahi lagi di depan toilet. Pria yang mengelola arena judi itu mengingat waktu yang tepat. Karena Darto membuat keributan, jam dinding jatuh dan saat itu menunjukkan pukul 03.34 pagi. Hampir sama dengan waktu ditemukannya api di Desa Sukamaju. Perjalanan dari Solo ke lokasi kejadian membutuhkan waktu yang cukup lama, bahkan dengan mobil. Terlebih lagi, Darto tidak membawa mobil hari itu. Lokasinya dikonfirmasi oleh kesaksian beberapa orang dan CCTV pom bensin di sekitar arena judi. Darto juga bukan pelakunya. Surya mencoret nama kedua. Ruang rapat menjadi sunyi. Ada yang bersandar di kursi dengan kecewa, ada yang menyalakan rokok baru. Dalam 2 hari setelah kejadian, 2 petunjuk paling jelas secara bersamaan buntu. Detektif Bimo angkat bicara. Mungkinkah ini perampokan? Orang dari luar yang mendengar desas-desus tentang uang? Surya menggeleng. Jika orang luar, bagaimana dia tahu denah rumah? Pintu belakang yang jarang digunakan? Mungkin sudah mengamati sebelumnya. Tak ada yang bisa menjawab. Surya menempelkan satu foto dari lokasi kejadian di tengah papan tulis. Foto gang di belakang rumah. Jalan tanah sempit itu mengikuti pagar bambu sebelum berbelok di depan pintu belakang rumah Budi Hartono. Jalan itu bahkan pada siang hari tidak terlalu terlihat oleh orang luar. Pelaku kemungkinan besar masuk dari pintu belakang, kata Surya. Tidak ada tanda-tanda paksa di pintu depan dan grendel kayu di pintu belakang terlepas dari dalam. Dia keluar dari rumah dan mengunci pintu ini dari luar. Ia menempelkan foto berikutnya, balok kayu dan paku panjang yang memalang pintu belakang. Panjang balok kayu ini hampir persis dengan lebar kusen pintu. Ini bukan kayu yang kebetulan dibawa. Tidak ada serbuk gergaji. Ini sudah disiapkan sebelumnya. Surya menunjuk foto rantai. Rantai pintu depan juga sama. 3 kali lilitan di gagang pintu, panjangnya pas. Tidak terlalu panjang, tidak terlalu pendek. Ekspresi para detektif di ruang rapat perlahan berubah. Pelaku mengenal rumah ini, kata Surya. Posisi kamar, struktur pintu, waktu tidur keluarga, bahkan di mana jeriken minyak tanah disimpan. Jadi, maksud Anda ini orang desa? Tanya detektif Bimo. Setidaknya, orang yang sudah sering keluar masuk rumah ini. Tim investigasi mengubah arah. Orang-orang yang dekat dengan keluarga Budi Hartono, orang yang meminjam uang, orang yang pernah makan di rumah itu, orang yang membantu renovasi atau memindahkan barang. Semua orang yang mungkin tahu tentang kehidupan sehari-hari dan kondisi keuangan keluarga itu masuk dalam daftar penyelidikan. Puluhan nama baru ditulis di papan tulis. Nama Bambang Sutrisno juga ada di antara mereka. Tetapi saat itu belum ada tanda merah di sebelah namanya. Ia adalah tetangga dekat, orang yang telah berkali-kali dibantu oleh Budi Hartono. Ia juga yang paling aktif membantu persiapan pemakaman. Orang-orang mengingatnya sebagai tetangga yang menghibur keluarga duka, bukan sebagai tersangka. Sore itu Surya mengunjungi pabrik batu bata tempat Budi bekerja. Di kantor pabrik tumpukan meja besi tua, buku absensi dan buku upah menumpuk. Pemilik pabrik Pak Heru mengatakan bahwa Budi adalah orang yang rajin. Wataknya memang agak keras, tapi dia bukan orang jahat. Dia mungkin memarahi orang yang kerjanya tidak becus tapi tidak pernah dendam. Apakah banyak yang tahu dia baru saja mendapat uang banyak? Pak Heru berpikir sejenak, lalu mengangguk. Hampir semua orang desa tahu. Sebagian sawah Budi kena proyek pelebaran jalan. Berapa jumlahnya? Tepatnya saya tidak tahu, tapi saya dengar lebih dari 100 juta. Di mana uang itu disimpannya? Mungkin di bank. Saat itu seorang pekerja yang sedang merapikan buku di sudut kantor mengangkat kepala. Rasanya tidak, Pak. Surya menatapnya. Apa maksudmu? Mas Budi itu tidak terlalu percaya, Bang. Hari dia dapat uang ganti rugi, dia pamer bawa uang tunai sebagian. Dia pamer ke siapa? Pekerja itu tampak tidak nyaman. Dia cerita waktu kami minum-minum bareng. Katanya disembunyikan di rumah. Apakah dia juga bilang di mana menyembunyikannya? Tidak persis. Hanya bilang maling pun tidak akan bisa menemukannya. Surya melihat daftar nama pekerja di atas buku besar. Ada 7 orang di acara minum-minum itu. 3 di antaranya adalah pekerja dari luar. 2 adalah kerabat pemilik pabrik. 1 adalah sopir yang sudah lama bekerja dengan Budi. Nama terakhir adalah Bambang Sutrisno. Surya menunjuk nama itu dengan jarinya.
Bambang juga bekerja di pabrik? Kadang-kadang. Mas Budi kasihan, jadi suka memberinya pekerjaan harian. Apakah dia mungkin mendengar cerita tentang uang ganti rugi itu? Dia ada di acara minum-minum itu. Surya tidak bertanya lebih jauh. Ia teringat kata-kata Bambang di rumah duka. Budi adalah penolong saya. Utang budi saya sangat banyak. Rasa terima kasih terkadang mengikat seseorang. Tetapi bagi sebagian orang lain, itu bisa menjadi penghinaan. Fakta bahwa ia harus terus menerima bantuan bisa terasa seperti cermin yang memantulkan kegagalannya sendiri. Namun, itu saja tidak bisa menjelaskan sebuah pembunuhan. Bambang belum memiliki bukti fisik yang jelas maupun motif langsung. Malam itu setelah kembali ke kantor polisi, Surya meminta data dasar Bambang Sutrisno. Pria menjelang usia 40, mantan tukang reparasi sepeda, saat ini tidak memiliki pekerjaan tetap, memiliki banyak utang karena judi. Istri dan anak perempuannya yang masih SD sedang berada di rumah orang tua istri pada hari kejadian. Pada item terakhir, tangan Surya berhenti. Kenapa kebetulan sekali mereka pergi ke rumah orang tuanya pada hari itu? Detektif yang bertugas menjawab, Bambang yang menyuruh mereka pergi berlibur beberapa hari. Menurut kesaksian istrinya, biasanya Bambang tidak suka ia mengunjungi orang tuanya, tapi hari itu anehnya sangat proaktif menyuruhnya pergi. Waktu keberangkatan sekitar jam 2 siang tanggal 17, sekitar 13 jam sebelum kejahatan terjadi. Surya membuka buku catatannya. Luka goresan di pergelangan tangan, luka bakar di telinga, orang yang mendengar cerita tentang uang kompensasi korban, orang yang menyuruh keluarganya pergi dari rumah pada hari kejadian, dan tetangga yang paling tahu seluk-beluk rumah korban. Kecurigaan semakin mengerucut pada satu orang, namun masih belum ada mata rantai yang menentukan. Sebaliknya, Bambang hampir setiap hari menelepon kantor polisi untuk menanyakan perkembangan penyelidikan. Ia juga yang terdepan dalam membawakan makanan untuk keluarga duka dan membersihkan area sekitar lokasi kebakaran. Pada malam 23 November, ia datang langsung ke kantor polisi. Sudah tertangkap pelakunya? Tanya Bambang dengan wajah cemas. Surya sengaja menunda jawaban, belum. Bukankah itu perbuatan para pekerja dari luar itu? Mereka bukan pelakunya. Bola mata Bambang sedikit bergetar. Kalau begitu, orang yang bernama Darto itu, dia juga bukan. Bambang menggigit bibirnya. Siapapun yang mendengar bahwa dua tersangka utama telah dikesampingkan, biasanya akan merasa cemas atau kecewa. Namun, untuk sesaat yang sangat singkat, Surya melihat emosi yang berbeda di wajah Bambang. Kelegaan, ekspresi yang segera hilang, tetapi jelas ada di sana. Kalau begitu, siapa yang melakukan perbuatan sekeji itu? Bambang menggelengkan kepalanya. Pelakunya pasti sudah kabur jauh. Kenapa Anda berpikir begitu? Tanya Surya. Setelah melakukan perbuatan sebesar itu tidak mungkin dia masih ada di desa kan? Begitukah? Surya menatap lurus ke mata Bambang. Terkadang ada juga orang yang tetap tinggal di tempat paling aman untuk mengamati penyelidikan. Sudut bibir Bambang menegang, namun ia segera membungkuk dan tersenyum lemah. Para detektif pasti lelah harus memikirkan hal-hal seperti itu. Ia memberi hormat dengan sopan dan meninggalkan kantor polisi. Surya mengawasi punggungnya yang menjauh dari jendela. Di ujung gang, Bambang menoleh ke belakang sekali. Pandangan mereka bertemu, dipisahkan oleh kaca jendela. Malam itu Surya menulis kalimat baru di halaman pertama catatan investigasinya. Namun, kunci penentu yang akan membuka pintu kasus ini tidak muncul di kantor polisi atau di lokasi kebakaran, melainkan dari tempat yang sama sekali berbeda. 24 November pukul 09.115 pagi, seorang pria pemilik toko emas di kota masuk ke ruang pelayanan pengaduan kantor polisi. Ia memeluk sebuah kantong plastik hitam dan wajahnya menunjukkan kecemasan seperti orang yang tidak tidur berhari-hari. Tentang kasus kebakaran di Desa Sukamaju yang menewaskan 3 orang sekeluarga itu, Pak. Kata pria itu dengan suara rendah sambil mengamati sekeliling. Uang yang mungkin ada hubungannya dengan kasus itu ada pada saya. Ia mengeluarkan beberapa ikat uang dari dalam kantong plastik. Uang itu masih berbau samar minyak tanah. Di pinggiran lembaran uang menempel jelaga hitam. Dan uang itu 2 hari sebelumnya diberikan oleh seseorang yang membeli kalung emas mahal. Pada 24 November 2005 pukul 09 pagi, Yunus, pemilik toko emas yang masuk ke ruang pengaduan, memeluk erat kantong plastik hitamnya seolah takut seseorang akan merebutnya dari belakang. Ia bahkan tidak mau dengan mudah menunjukkan isi kantong itu kepada petugas di meja resepsionis. Saya harus bertemu dengan detektif dari unit reserse, kata Yunus sambil melihat sekeliling. Sepertinya ini ada hubungannya dengan kasus kebakaran di Sukamaju. Tak lama kemudian, Surya membawanya ke ruang interogasi. Ketika Yunus membuka kantong plastik itu, keluarlah beberapa gepok uang kertas pecahan Rp100.000. Sekilas, uang itu tampak biasa. Tetapi jika dilihat lebih dekat,
noda hitam meresap di sudut-sudut dan bagian lipatannya. Beberapa lembar permukaannya sedikit bergelombang, dan dari sela-sela kertas tercium bau minyak tanah yang samar namun jelas. Surya mengenakan sarung tangan dan mengangkat selembar uang. Siapa yang memberikan uang ini? 2 hari yang lalu, sekitar jam 11 pagi, kata Yunus, mencoba mengingat. Seorang pria masuk dan meminta untuk melihat kalung emas. Dia tidak tertarik pada desain atau beratnya. Dia hanya bilang mau yang kelihatannya paling mahal. Anda melihat wajahnya? Dia memakai topi yang ditarik rendah dan melilitkan syal. Tapi tingkahnya aneh. Dia tidak menawar harga dan malah bertanya lebih dulu apakah perlu KTP. Pria itu memilih kalung emas pria paling tebal di etalase. Harganya pada saat itu mendekati 100 juta rupiah. Tanpa ragu, ia mengeluarkan gepokan uang tunai. Selama Yunus menghitung uang, pelanggan itu terus-menerus menoleh ke arah pintu keluar. Ada serbuk hitam di uang kertas itu, dan beberapa lembar saat saya sentuh, baunya seperti minyak, kata Yunus. Saya kira dia orang dari pabrik batu bata. Orang-orang di sana kadang-kadang pakaian atau uangnya terkena debu batu bara. Tapi saat malam saya membaca koran, saya membaca berita tentang kasus Sukamaju, ada tulisan tentang kemungkinan minyak tanah disiramkan di dalam rumah. Untuk berjaga-jaga, ia telah mencatat nomor seri dari uang kertas yang aneh itu. Sebelum menyetorkan uang ke bank, ia menyimpan 23 lembar uang yang nodanya paling parah. Surya segera menyita uang itu sebagai barang bukti dan pergi bersama Yunus ke toko emasnya. Di dalam toko, terpasang sebuah kamera pengawas kecil. Kualitas gambarnya tidak bagus, tetapi postur tubuh dan pakaian pelanggan itu bisa dikenali. Pria itu tidak tinggi, bahunya sedikit membungkuk ke depan. Ia mengenakan celana kerja abu-abu dan sepatu kets hitam. Setiap kali ia melangkah dengan kaki kiri, tubuhnya sedikit miring ke satu sisi. Surya memutar ulang rekaman itu berkali-kali. Gaya berjalan yang pernah ia lihat di suatu tempat. Apakah ada kamera di luar toko? Di bank seberang dan apotek mungkin ada. Polisi mengamankan rekaman dari waktu yang sama dari toko-toko dan bank di sekitarnya. Di dalam toko emas, wajah pria itu hampir tidak terlihat. Tetapi saat ia melewati pintu masuk pasar, angin kencang bertiup. Pinggiran topinya terbalik, memperlihatkan wajahnya sejenak, hanya 2 atau 3 detik. Tapi itu sudah cukup. Tim investigasi memperbesar gambar itu, mencetaknya dan menunjukkannya kepada penduduk desa Sukamaju dan para pekerja pabrik batu bata. Warga pertama yang melihat foto itu langsung terdiam. Orang kedua melihatnya berulang kali lalu menggelengkan kepala. Nenek Wati yang ketiga melihat foto itu menutup mulutnya dengan tangan. Ini, bukankah ini Bambang? Setelah itu jawabannya sama. Bambang Sutrisno, tetangga terdekat Budi Hartono. Orang yang menangis paling keras di rumah duka. Orang yang membantu membersihkan lokasi dan membawakan makanan untuk keluarga duka. Untuk memastikan, Surya menunjukkan 6 foto kepada Yunus, termasuk foto Bambang. Yunus menatapnya lama, lalu menunjuk Bambang. Saya tidak melihat wajahnya tanpa topi dengan jelas, tapi bentuk mata dan sekitar mulutnya mirip orang ini. Dan cara berjalannya juga sama persis. Sore itu, hasil pelacakan uang kertas melalui bank dan kantor dinas pertanahan tiba. Beberapa lembar uang yang digunakan di toko emas berasal dari gepokan yang sama dengan uang kompensasi yang dibayarkan kepada Budi Hartono. Saat pencairan, bank telah mencatat beberapa nomor seri. Uang itu diambil sendiri oleh Budi 3 hari sebelum ia meninggal. Bambang memiliki uang itu. Sekarang, luka di pergelangan tangan dan luka bakar di belakang telinganya sulit untuk dianggap sebagai kebetulan. Surya segera memerintahkan untuk memeriksa kembali alibi Bambang. Hasil penyelidikan menunjukkan bahwa hingga sehari setelah kejadian, Bambang hampir tidak mengeluarkan uang. Namun, setelah pemakaman dimulai, perilakunya berubah. Ia membayar utang-utang lama yang menumpuk dengan uang tunai. Ia juga membayar sebagian utangnya kepada 2 rentenir. Ia menelepon istrinya, berjanji akan membelikannya kalung emas. Istrinya sendiri tidak tahu dari mana suaminya mendapatkan uang. Suami saya tidak punya uang serupiah pun, kata istrinya saat diperiksa di rumah orang tuanya. Beberapa hari sebelum kejadian, rentenir datang dan menendang-nendang pintu rumah kami. Tapi tiba-tiba dia bilang sudah melunasi utang. Dia juga bersaksi bahwa pada hari kejadian, suaminya lah yang menyuruhnya dan putrinya pergi ke rumah orang tuanya. Biasanya Bambang tidak suka istrinya pergi ke sana. Merasa mertuanya memandangnya sebagai menantu yang tidak berguna. Tapi pada siang hari tanggal 17 November, ia tiba-tiba menyuruhnya pergi berlibur beberapa hari, bahkan memberinya ongkos bus. Ketika saya tanya kenapa tiba-tiba menyuruh pergi, dia bilang ada yang perlu dipikirkan sendiri. Apakah dia bilang apa yang dipikirkannya? Dia bilang sepertinya minggu ini semua utangnya bisa lunas.
Itu hanya beberapa jam sebelum kejahatan terjadi. Surya ingin segera menangkap Bambang tetapi jaksa menyarankan untuk berhati-hati. Fakta bahwa ia memiliki uang saja tidak cukup untuk secara langsung membuktikan pembunuhan dan pembakaran. Bambang bisa saja mengklaim meminjam dari korban atau berdalih menemukannya secara kebetulan. Tim investigasi memutuskan untuk memeriksa ulang lokasi kejadian. Kali ini dengan asumsi bahwa pelakunya bukan orang luar, melainkan orang yang tinggal persis di sebelah rumah. Di belakang rumah Budi Hartono ada jalan tanah sempit yang melewati antara pagar bambu dan gudang tua terhubung langsung ke halaman belakang rumah Bambang. Jarak antara kedua rumah itu hanya 38 meter. Dengan menggunakan jalan ini di malam hari, seseorang bisa bolak-balik tanpa harus melewati gang depan desa dan tanpa terlihat oleh siapapun. Tim forensik mengukur panjang balok kayu yang memalang pintu belakang. Balok itu memiliki lebar yang sama dengan kayu dari meja kerja di bengkel reparasi sepeda tua milik Bambang. Paku yang tertancap di pintu juga merupakan paku besi industri yang lebih panjang dari paku rumahan biasa jenis yang digunakan Bambang dalam jumlah besar saat ia masih menjalankan bengkel sepedanya. Rantai yang melilit gerbang depan adalah jenis ketebalan yang biasa digunakan untuk mengikat beberapa sepeda. Semua ini barang yang mudah didapat oleh Bambang, kata detektif Bimo. Surya melihat jalan yang menghubungkan dari pintu belakang ke rumah Bambang bisa didapat dan digunakan adalah dua hal yang berbeda. Lalu bagaimana, Pak? Kita harus membuatnya mengaku sendiri. Pada 25 November pagi, Bambang dipanggil lagi ke kantor polisi sebagai saksi. Ia datang dengan wajah cemas yang sama seperti sebelumnya. Mengenakan jaket hitam dan celana usang, luka di pergelangan tangannya sudah tersembunyi di balik lengan baju. Begitu masuk ruang pemeriksaan, ia langsung bertanya, "Ada petunjuk baru, Pak?" Surya tidak menjawab, malah menyodorkan kopi hangat di depannya. "Saya ingin mengkonfirmasi kembali alibi Anda pada malam kejadian." Sudah saya katakan kan, saya tidur di rumah. Sendirian? Benar. Kenapa Anda menyuruh istri dan anak Anda pergi ke rumah mertua? Mata Bambang sejenak bergetar. Ibu mereka yang ingin istirahat jadi saya suruh pergi. Keterangan istri Anda berbeda. Dia bilang Anda yang menyuruhnya pergi. Mungkin ingatan saya campur aduk sudah lama. Surya meletakkan foto yang dicetak dari rekaman toko emas di atas meja. Saat pandangan Bambang jatuh pada foto itu, bibirnya menegang. 2 hari yang lalu Anda membeli kalung emas di toko itu. Saya beli pakai uang saya sendiri. Anda tidak punya penghasilan. Dari mana uang lebih dari 100 juta itu? Uang simpanan. Rentenir sampai menendang pintu rumah Anda. Kenapa uang itu tidak Anda gunakan untuk bayar utang? Bambang meraih cangkir kopi. Jari-jarinya gemetar halus. Uang hasil judi. Di mana dan dengan siapa? Itu tidak bisa saya katakan. Surya mengeluarkan dokumen berikutnya. Uang yang Anda gunakan di toko emas itu adalah uang kompensasi tanah milik Budi Hartono. Tangan Bambang berhenti. Nomor serinya sudah kami konfirmasi. Ruang pemeriksaan menjadi sunyi. Hanya suara detik jam dinding yang terdengar teratur. Setelah beberapa saat, Bambang akhirnya angkat bicara. "Budi yang meminjamkannya kepada saya. Kapan?" "Beberapa hari sebelum kejadian." "Ada buktinya?" "Apa perlu surat utang piutang antara teman dekat?" "Kalau begitu, kenapa tidak Anda katakan saat pemeriksaan pertama?" "Saya tidak mau dicurigai." Surya melihat tangan kanan Bambang. "Tolong tunjukkan luka yang katanya dicakar kucing itu." "Sudah sembuh." "Anda berobat di rumah sakit mana?" "Tidak sampai harus ke rumah sakit." "Luka bakar di belakang telinga Anda." "Kecipratan air saat merebus mie." "Bagaimana bisa air panas hanya mengenai bagian belakang telinga Anda?" Bambang tidak menjawab. Surya menggeser kursinya sedikit ke depan. "Bukankah Anda berada di dekat rumah yang terbakar itu sebelum api ditemukan?" Bambang mengangkat kepalanya. Pandangan mereka bertemu. "Pak Detektif," suara Bambang merendah. "Apakah sejak awal Anda memanggil saya ke sini sudah menetapkan saya sebagai pelaku?" Surya menatapnya tanpa berkata apa-apa. Bambang sedikit mengangkat sudut bibirnya. "Saya akui uang itu milik Budi. Tapi memiliki uang itu bukan berarti saya yang membunuhnya, kan?" Ia mencoba bangkit. "Jika tidak ada surat perintah penangkapan, bolehkah saya pergi sekarang?" Bambang dipulangkan sore itu. Tetapi begitu ia melangkah keluar dari kantor polisi, 2 orang detektif mulai membuntutinya. Setelah pukul 11 malam, Bambang keluar dari belakang rumahnya. Ia membawa kantong hitam dan masuk ke bengkel reparasi sepedanya. Tak lama kemudian, dari belakang bengkel muncul api kecil. Ia sedang membakar sesuatu. Ketika para detektif mendekat, Bambang membolak-balik kantong yang terbakar itu dengan sekop. Di dalamnya ada sarung tangan tua, potongan kain, dan beberapa lembar kertas. Saat melihat polisi, ia marah. Apa membakar sampah di rumah sendiri juga kejahatan? Namun, keesokan paginya, surat perintah penggeledahan yang dikeluarkan pengadilan tiba. Pukul 07.30 pagi, polisi secara serentak menggeledah rumah dan bengkel Bambang. Dari lemari tua, di kamar tidur tidak ditemukan apa-apa.
Dapur dan gudang awalnya juga hanya berisi peralatan rumah tangga biasa. Bambang berdiri di salah satu sudut halaman dengan tangan terlipat mengawasi penggeledahan. Silakan cari kalau bisa, katanya dengan nada mengejek bagaimana bisa menemukan bukti yang tidak ada. Namun sekitar 1 jam setelah penggeledahan dimulai, Detektif Bimo memanggil Surya dari kamar tidur. Di bawah lantai ganda, sebuah peti kayu tua tersembunyi 1 setel pakaian kerja. Sebuah jaket biru tua. Permukaan luarnya tampak bersih, tetapi di bagian dalam lengan dan ujung bawahnya menempel partikel hitam. Ketika resleting dibuka, tercium bau minyak tanah samar. Di bengkel, ditemukan segulung rantai besi tebal dan sebuah kotak paku besi industri. Ukuran dan bentuknya sama dengan rantai dan paku di lokasi kejadian. Di bawah meja kerja, ditemukan sebuah palu yang bagian kepalanya sangat bersih. Di gagangnya, meresap noda kemerahan dan di celah kayunya terselip serat tipis seperti rambut. Penggalian di tanah belakang halaman juga menemukan pecahan guci keramik. Bentuknya sama dengan tempat Budi Hartono menyimpan uang kompensasinya. Wajah Bambang yang hingga saat itu tetap tenang untuk pertama kalinya menegang. Surya melihat satu persatu barang yang dimasukkan ke dalam kantong barang bukti. Jaket biru tua, rantai besi, guci, dan sisa uang tunai setelah membeli kalung emas. Semua barang itu menunjuk ke arah yang sama. Bambang ditangkap di tempat. Bahkan saat diborgol, ia tidak meronta. Sebaliknya ia tampak anehnya tenang. Sebelum masuk ke mobil polisi, Bambang mendekatkan wajahnya ke Surya. Saya akui saya mengambil uang Budi, katanya dengan suara rendah. Tapi bukti bahwa saya yang membakar rumah itu masih belum ada kan? Surya tidak menjawab. Sore itu hasil pemeriksaan darurat dari Puslap 4 tiba. Jelaga dan komponen minyak tanah yang menempel di jaket Bambang cocok dengan yang diambil dari lokasi kebakaran. Noda darah yang ditemukan di celah gagang palu cocok dengan golongan darah Budi Hartono. Terakhir DNA dari jaringan kulit yang diambil dari bawah kuku Siti Lestari yang patah telah dianalisis. Hasilnya juga cocok dengan Bambang. Surya membawa laporan itu dan turun ke ruang tahanan. Bambang yang duduk di balik jeruji menundukkan kepala sambil menyentuh pergelangan tangannya. 3 goresan luka yang ditinggalkan oleh kekuatan terakhir Siti Lestari hampir sembuh. Namun kulitnya yang tertinggal di bawah kuku wanita itu tidak akan pernah hilang. Ketika Surya berdiri di depan jeruji, Bambang perlahan mengangkat kepalanya. Sekarang apa lagi yang Anda temukan? Surya mengangkat laporan hasil lab. Dari bawah kuku Siti Lestari kami menemukan Anda. Tatapan mata Bambang untuk pertama kalinya bergetar. Namun ia segera tersenyum lagi. Sudah saya katakan saya sering ke rumah itu kan. Apa aneh jika ada kontak fisik? Kulit Anda tertanam dalam di bawah kukunya bersama dengan darah. Senyum Bambang lenyap. Surya melangkah lebih dekat. Siti mencakar Anda sebelum dia meninggal. Hening panjang menyelimuti ruang tahanan. Bambang menatap lantai, lalu menjilat bibirnya yang kering dengan lidahnya. Dan dengan suara yang sangat kecil, ia berkata, "Kalaupun begitu." Ia mengangkat kepalanya lagi. "Bisakah Anda membuktikan bahwa saya yang menyulut apinya?" Pertanyaan itu lebih berisi tantangan daripada ketakutan. Saat itulah Surya menyadari Bambang masih percaya ia bisa selamat. Bahkan setelah membunuh Budi, memperkosa Siti, dan mengurung Agus kecil di dalam api, ia masih mencari celah dalam hukum. Tetapi ada satu hal yang tidak ia ketahui. Tim investigasi telah menemukan jejak terakhir di dalam rumah yang terbakar itu, sebuah jejak yang hanya bisa dijelaskan oleh pelaku. 26 November 2005 pukul 20.10 malam. Udara di ruang interogasi bawah tanah terasa lembab dan dingin. Kipas ventilasi di salah satu sudut dinding berputar dengan suara rendah, tetapi tidak mampu menghilangkan bau rokok dan bau beton tua yang melekat di ruangan itu. Bambang Sutrisno duduk di kursi besi. Borgolnya telah dilepas, tetapi kedua tangannya tergenggam erat di bawah meja. 3 goresan luka di pergelangan tangannya telah hampir sembuh, berubah menjadi bekas luka kemerahan. Ia mengusap-usap luka itu perlahan dengan ibu jarinya menunggu Surya masuk. Pintu terbuka. Surya masuk membawa 1 map tebal berisi berkas perkara dan beberapa kantong barang bukti transparan. Detektif Bimo mengikutinya, tetapi Surya memberi isyarat agar ia tetap di luar. Pintu ruang interogasi tertutup, hanya mereka berdua. Surya duduk di seberangnya tanpa berkata-kata. Pertama-tama ia meletakkan foto uang kertas yang disita dari toko emas di atas meja, uang kompensasi Budi Hartono. Di sebelahnya ia meletakkan foto jaket biru tua. Kandungan minyak tanah dan jenis jelaga yang sama dengan di lokasi kejadian. Selanjutnya, rantai dan paku besi. Sama dengan yang digunakan untuk memblokir pintu rumah korban. Kemudian, palu yang telah dibersihkan. Di celah gagangnya ditemukan bercak darah Budi Hartono.
Terakhir diletakkan laporan analisis jaringan kulit yang ditemukan di bawah kuku Siti Lestari dan DNA Anda. Bambang tidak mengangkat kepala. Sudah saya katakan, katanya lirih. Saya akui mengambil uang itu. Saya juga bisa akui berkelahi dengan Budi. Tapi bukan saya yang menyulut api. Lalu siapa? Saya tidak tahu. Jadi setelah Anda memukul Budi dengan palu, berkelahi dengan Siti, dan mengambil uangnya, kebetulan ada orang lain yang masuk dan menyulut api? Bambang menggigit bibirnya. Saat saya keluar, belum ada api. Surya bersandar di kursinya. Anda masih berpikir ada kemungkinan. Untuk menghukum mati seseorang, butuh bukti, bukan dugaan. Bambang mengangkat kepalanya, matanya lebih menunjukkan perhitungan daripada kelelahan. Anda juga tahu, Pak Detektif, fakta bahwa saya keluar dari rumah itu tidak berarti saya yang menyulut apinya. Surya menatapnya sejenak lalu mengeluarkan satu foto dari map berkas, lantai kamar kecil yang terbakar. Di tengah foto terlihat potongan linoleum yang menghitam dan kerangka tempat tidur yang runtuh. Di sebelahnya ada bekas telapak tangan seukuran anak kecil. Pandangan Bambang terpaku pada foto itu. Ini kamar tempat Agus ditemukan, kata Surya. Saya tidak tertarik. Anak itu tidak hanya berada di bawah tempat tidur. Kelopak mata Bambang sedikit bergetar. Surya mengeluarkan foto kedua, jejak kaki telanjang kecil yang tersisa di koridor. Agus sempat keluar dari kamarnya sekali. Dia pasti melihat ibunya tergeletak di depan pintu belakang. Lalu dia kembali ke kamarnya. Lalu kenapa? Tidakkah ini aneh? Surya meletakkan jarinya di atas foto. Anak itu keluar ke koridor setelah api menyala. Tapi dia tidak lari ke arah pintu depan. Dia langsung menuju pintu belakang, lalu kembali ke kamarnya. Apa yang mau Anda katakan? Anak itu tahu bahwa pintu depan sudah terkunci. Ruang interogasi menjadi sunyi. Surya mencondongkan tubuhnya ke depan. Artinya, sebelum api menyala, seseorang telah membawa anak itu ke pintu depan. Atau anak itu melihat sendiri saat pintu itu dikunci. Bambang mendengus. Bagaimana Anda menghubungkan itu dengan saya? Surya meletakkan kantong barang bukti baru di atas meja. Di dalamnya ada sepotong kecil logam hangus. Tahu ini apa? Bambang mencoba untuk tidak melihat, tetapi akhirnya pandangannya beralih. Itu adalah plakat kuningan kecil yang biasa menempel di alat reparasi sepeda. Di salah satu sisi plat logam bundar itu, terukir tulisan yang samar. Wajah Bambang menjadi pucat. Ditemukan di ambang pintu kamar kecil di lokasi kebakaran, kata Surya. Hanya 70 cm dari jenazah anak itu. Itu jatuh dari saya dulu sekali. Kapan? Waktu saya ke sana untuk memperbaiki sepeda Agus. Alat itu baru Anda beli 3 hari sebelum kejadian. Bambang terdiam. Pemilik toko perkakas mengingatnya. Ia mengatakan Bambang membeli tang dengan plakat yang sama pada tanggal 14 November. Tapi Anda tidak melaporkan kehilangan tang itu setelah kejadian. Surya mendorong kantong itu dengan jarinya. Di rumah Anda juga tidak ditemukan. Bisa saja hilang saat bekerja. Saya mungkin pernah memperbaiki sepeda Agus di dalam kamarnya. Surya mengangguk. Baik, anggap saja penjelasan itu mungkin ia membuka lagi berkas perkaranya. Kali ini DNA olah TKP. Jalur penyiraman minyak tanah di dalam rumah ditandai dengan garis merah, mulai dari dapur menyusuri koridor, pintu depan, hingga ke depan pintu kamar kecil. Api dinyalakan dari 3 titik hampir bersamaan, kata Surya. Pintu, dapur, dan depan pintu kamar kecil. Mata Bambang mengikuti garis di DNA itu. Pelaku pembakaran tahu Agus ada di dalam kamar kecil itu. Jadi untuk mencegah anak itu keluar ke koridor, ia menyiramkan paling banyak minyak tanah di depan pintunya. Itu dugaan, benar, tapi ada satu hal aneh lagi. Surya mengeluarkan transkrip rekaman panggilan darurat kebakaran. Pukul 03.09, Nenek Wati melakukan panggilan pertama. Pukul 03.011, Joko melakukan panggilan kedua. Ia menunjuk satu bagian dari transkrip itu dan pada pukul 03.12 ada panggilan ketiga ke kantor pemadam kebakaran. Tangan Bambang berhenti bergerak. Panggilan itu dari telepon umum. Pelapor tidak menyebutkan nama tapi mengatakan ada 3 orang di dalam rumah. Siapapun di desa bisa tahu itu. Di telepon itu pelapor mengatakan begini. Surya membaca transkrip. Satu anak kecil mungkin bersembunyi di bawah tempat tidur di kamar kecil. Udara di ruang interogasi membeku. Bambang tidak lagi bisa menatap Surya. Saat itu, warga belum bisa masuk ke dalam rumah. Tidak ada yang tahu di mana Agus berada, suara Surya merendah. Orang yang bisa tahu fakta itu hanya ada 2 jenis. Orang yang berada di dalam rumah sesaat sebelum api menyala, atau orang yang secara langsung mendorong anak itu ke bawah tempat tidur. Napas Bambang menjadi berat. Apa ada bukti itu saya yang menelepon?
Telepon umum itu ada di ujung jalan di belakang rumah Anda. Siapapun bisa menggunakannya. Tidak ditemukan sidik jari di gagang telepon, kau pasti pakai sarung tangan. Tapi di tanah becek di bawah telepon ditemukan jejak sepatu dengan tumit kanan yang berbeda dari yang lain. Surya mengeluarkan foto sol sepatu. Bentuknya sama dengan sepatu Keds hitam yang dikenakan Bambang dalam rekaman toko emas. Ukuran dan tingkat kausannya cocok dengan sepatu Anda yang kami sita. Bambang menggeretakkan giginya. Itu tetap bukan bukti saya yang menyulut api. Surya tidak lagi mengeluarkan bukti. Sebaliknya, ia meletakkan foto hari pertama sekolah Agus di atas meja. Anak laki-laki bertopi kuning itu tersenyum dengan gigi ompong. Bambang memalingkan wajah, singkirkan foto itu. Kenapa? Ini anak yang kau bunuh. Saya tidak membunuhnya secara langsung. Suara Bambang untuk pertama kalinya pecah. Ia mencoba bangkit tetapi terbentur meja dan terduduk kembali. Terengah-engah, ia mengusap wajahnya dengan telapak tangan. Surya tidak berkata apa-apa. Kata-kata yang baru saja digunakan Bambang bergema di ruang interogasi. Itu bukan penyangkalan bahwa ia tidak terlibat dalam kematian anak itu. Itu adalah dalih bahwa ia hanya tidak memilih cara kematiannya. Surya bertanya dengan tenang, "Lalu bagaimana kau membunuhnya?" Bambang terdiam. "Maksudmu kau tidak memukulnya dengan palu, tidak mencekiknya?" "Hentikan! Jadi kau mengunci pintunya, mengetahui anak itu masih hidup? Hentikan!" Bambang menggebrak meja. Cangkir logam jatuh dan kopi tumpah ke atas dokumen. Bambang memegangi kepalanya dengan kedua tangan. Beberapa saat kemudian, terdengar tawa lirih. Suara yang sulit dibedakan antara tangis dan tawa. Budi yang bangun lebih dulu, akhirnya ia angkat bicara. Surya tidak bergerak. "Saya hanya mau ambil uangnya." Suara Bambang kering. "Saya tahu di mana dia menyimpan uang itu. Di dalam guci di bawah tempat tidur." Malam sebelum kejadian, setelah menyuruh istri dan anaknya pergi, Bambang duduk di bengkel dan minum-minum. Rentenir mengancam akan menyita rumahnya jika ia tidak membayar utang dalam 3 hari. Ia bisa saja meminjam uang lagi dari Budi. Tapi ia tidak mau lagi meminta-minta. Ia tidak tahan dengan tatapan merendahkan Budi. "Orang itu selalu pura-pura baik," gumam Bambang. "Memberi pekerjaan, memberi beras, meminjamkan uang. Di depan orang desa dia membuat saya seolah-olah hidup karena kebaikannya." "Bukankah kau memang dibantu?" "Justru itu yang lebih saya benci." Setelah lewat pukul 1 pagi, Bambang menyiapkan palu, tang, dan rantai. Ia bersikeras bahwa ia tidak berniat membunuh sejak awal. Rencananya hanya untuk mengancam jika ketahuan, lalu kabur. Ia menyelinap melalui jalan di belakang pagar bambu ke rumah Budi. Dengan menggunakan tang, ia mengangkat grendel kayu sederhana di pintu belakang dan masuk. Rumah itu sunyi. Ia masuk ke kamar utama dan mencoba menarik guci dari bawah tempat tidur. Saat itulah Budi terbangun. "Mas Bambang." Budi bangkit dan memanggil namanya. Keduanya langsung berkelahi. Budi mencengkeram kerah Bambang dan menjatuhkannya. Guci uang itu terguling ke samping, menimbulkan suara keras. Bambang mengeluarkan palu yang diselipkannya di pinggang. Pukulan pertama membuat Budi terhuyung. Pukulan kedua membuatnya berlutut. Tapi Bambang tidak berhenti, karena Budi memanggil namanya. Bukan meminta tolong, tapi terus memanggil Mas Bambang dengan nada tidak percaya. "Saya tidak suka mendengar suara itu," kata Bambang. "Jadi saya pukul lagi?" Siti keluar dari kamar karena mendengar suara itu. Melihat suaminya jatuh dan Bambang memegang palu, ia langsung menerjang dan mencengkeram lengan Bambang. Keduanya bergumul di koridor. Siti mencakar pergelangan tangan dan leher Bambang. Bambang membenturkan kepalanya ke dinding lalu memukulnya lagi dengan gagang palu. Ketika Siti tidak bergerak, ia mengira wanita itu sudah mati. Mengenai apa yang terjadi selanjutnya, Bambang awalnya mengelak. Ketika Surya meletakkan hasil otopsi di depannya, ia berdalih bahwa ia sedang kalut, mabuk, dan kehilangan akal setelah melihat darah. Tapi Surya tidak menunjukkan reaksi apapun. Setelah itu, Bambang menutup wajahnya dengan kedua tangan. Ia memindahkan uang ke dalam tas. Saat hendak pergi, ia mendengar isakan lirih dari kamar kecil. Ketika membuka pintu, Agus meringkuk di samping tempat tidur. Anak itu tidak menangis, hanya menatap Bambang. Wajahnya basah oleh air mata dan kedua tangannya menutup mulut. Bambang mendekati anak itu. Saya bertanya apa yang dia lihat. Apa kata Agus? Dia tidak bilang apa-apa. Dia mengenalimu? Bambang tidak menjawab. Surya bertanya lagi, dia mengenalimu kan? Bambang perlahan mengangguk. Dengan suara kecil, Agus berkata, Om Bambang, satu kalimat itu menentukan segalanya. Bambang mendorong anak itu ke bawah tempat tidur. Ia menyuruhnya diam dan bersembunyi, berbohong bahwa ia akan selamat jika melakukannya. Ia mengambil tas uang dan keluar melalui pintu belakang. Ia memasang balok kayu yang telah disiapkannya di kusen pintu dan memalunya dengan paku panjang.
Ia kembali ke pintu depan, melilitkan rantai beberapa kali dan menguncinya. Saat itulah Siti sadar di dalam rumah. Awalnya terdengar rintihan lemah, kemudian suara gedoran di pintu belakang. Mas Bambang, Siti memanggil namanya. Tolong buka pintunya. Bambang tidak menjawab. Ia mengambil jeriken minyak tanah dari dapur dan menyiramkannya ke tumpukan jerami di bawah atap di sekitar pintu depan dan belakang. Terakhir, ia juga menyiramkan minyak di bawah jendela kamar kecil. "Kenapa kau siram kamar anak itu juga?" tanya Surya. Bambang terdiam lama supaya dia tidak bisa keluar lewat jendela. Kalau dia mencoba, Surya mengepalkan tinjunya tetapi tidak menunjukkan emosinya. Bambang menyalakan korek api dan melemparkannya ke tumpukan jerami. Api menyebar lebih cepat dari yang ia duga. Angin mendorong api masuk ke dalam rumah dan panas yang menyengat membakar wajah dan belakang telinganya. Ia terkejut, jatuh ke belakang, lalu memeluk tas uangnya dan lari keluar pagar. Saat itulah ia mendengar tangisan Agus dari dalam rumah. Anak itu memanggil ibunya. Siti terus menggedor pintu. "Tolong, tolong!" Suaranya semakin lemah. "Kau mendengar suara itu?" tanya Surya. "Ya." "Berapa lama?" "Saya tidak tahu." "Kau ada di sana sampai api mencapai atap kan?" Bibir Bambang bergetar. "Saya harus memastikan." "Memastikan apa?" "Bahwa tidak ada yang bisa keluar." Saat kata-kata itu terucap, untuk pertama kalinya Surya tidak bisa lagi melihat pria di depannya sebagai manusia. Bambang berdiri di balik pagar sampai api melahap seluruh rumah. Hanya setelah jeritan dan suara batuk berhenti, ia kembali ke rumahnya. Namun beberapa menit kemudian ketika mendengar teriakan warga, ia berganti pakaian tidur dan berlari kembali ke lokasi. Ia sengaja membuang satu sandalnya di jalan agar tampak seperti berlari tanpa alas kaki. Ia mendorong kerumunan, berteriak akan masuk ke dalam api, memanggil nama Budi dan menangis harus menyelamatkan Agus. "Kenapa kau kembali lagi?" tanya Surya. "Saya pikir akan lebih mencurigakan jika saya bersembunyi di rumah." "Kenapa kau menangis begitu hebat di pemakaman?" Bambang menunduk. "Karena orang-orang melihat dan ucapan maafmu di depan foto Agus." Setelah beberapa saat ia menjawab, "Anak itu terus muncul di pikiran saya." "Kau menyesal?" Bambang perlahan menggeleng. "Saya takut." Surya menatap pengakuan di depannya. Bukan penyesalan, bukan rasa bersalah terhadap orang yang telah mati. Hanya ketakutan bahwa ia akan tertangkap. Pukul 01.30 dini hari, Bambang menandatangani halaman terakhir pengakuannya. Setelah meletakkan pulpen, ia bertanya pada Surya, "Apakah saya akan dihukum mati?" Surya tidak menjawab. Bambang menjilat bibirnya yang kering. "Saya melakukannya karena uang. Kalau saja saya tidak punya utang, hal ini tidak akan terjadi." Saat itulah, untuk pertama kalinya Surya menunjukkan emosinya. "Bukan karena utang kau memegang palu itu." Ia meletakkan foto Agus di atas surat pengakuan. "Dan bukan karena utang kau menyiramkan minyak di depan kamar anak itu." Bambang tidak melihat foto itu. "Setiap kali kau punya pilihan, kau selalu memilih jalan yang paling kejam." Surya berdiri. Sebelum membuka pintu, ia bertanya untuk terakhir kalinya, "Apa kata-kata terakhir Agus?" Bambang terdiam lama. Kemudian dengan suara yang hampir tak terdengar, ia menjawab, "Om, tolong buka pintunya." Surya memejamkan mata lalu membukanya lagi. "Dan kau tetap tidak membukanya." Bambang menunduk. "Ya." Di luar ruang interogasi, keheningan fajar menyelimuti. Saat dibawa kembali ke sel, Bambang tidak pernah sekalipun menoleh ke belakang. Malam itu di kolom motif kejahatan dalam catatan kasus, Surya menulis satu baris. Dan di bawahnya, ia menambahkan dengan tulisan yang lebih kecil. 16 Mei 2006 pukul 09.30 pagi, di depan ruang sidang utama Pengadilan Negeri, orang-orang sudah berkerumun sejak pagi. Penduduk Desa Sukamaju, keluarga korban, wartawan lokal, dan warga yang mendengar berita kasus ini memadati koridor pengadilan. Di dinding sebelah pintu masuk, tertempel pengumuman dengan nomor perkara dan nama terdakwa, Bambang Sutrisno. Hingga beberapa bulan yang lalu, ia dikenal sebagai orang yang pendiam dan malang di Desa Sukamaju. Seorang pria tanpa pekerjaan tetap, terlilit utang, tetapi tahu cara menundukkan kepala lebih dulu kepada orang lain. Budi Hartono kasihan padanya. Memberinya pekerjaan di pabrik batu bata, membawakan sekarung beras saat habis, bahkan pernah membayarkan sebagian utangnya saat rentenir datang ke rumah. Namun, di dalam hati Bambang, bantuan itu berubah menjadi penghinaan, bukan rasa terima kasih. Ia benci terlihat seperti orang yang tidak bisa berbuat apa-apa tanpa bantuan Budi. Ketika ia tahu Budi mendapat uang kompensasi, ia percaya bahwa uang itu adalah satu-satunya cara untuk mengakhiri kegagalannya. Dan pada akhirnya,
Untuk mendapatkan uang itu, ia memutuskan untuk melenyapkan satu keluarga. Pukul 10.00 tepat, pintu ruang sidang dibuka. Bambang masuk di antara dua petugas dengan kepala tertunduk. Tangannya yang diborgol terkatup di depan pinggang dan wajahnya tampak jauh lebih kurus dari beberapa bulan sebelumnya. Namun, ketika warga yang duduk di ruang sidang meneriakkan makian ke arahnya, ia sejenak mengangkat kepala. Di matanya, yang pertama kali muncul adalah ketakutan, bukan penyesalan. Ayah Budi Hartono mencoba bangkit dari barisan depan. Keluarganya dengan cepat menahannya, tetapi ia mengulurkan jari gemetar ke arah Bambang. "Tega sekali kau, anakku yang membuatmu bisa hidup seperti manusia." Hakim ketua memerintahkan ketertiban. Bambang tidak berkata apa-apa, ia menunduk lagi tetapi tidak menatap ke arah keluarga korban. Jaksa penuntut umum memaparkan seluruh rangkaian kejadian secara kronologis. Pada sore hari tanggal 17 November, Bambang menyuruh istri dan anaknya pergi. Sendirian di rumah, ia menyiapkan palu, tang, rantai besi, gembok, dan paku besi panjang. Setelah pukul 1 pagi, ia mendekati rumah Budi melalui jalan sempit di belakang pagar bambu. Ia memanfaatkan pengetahuannya tentang struktur pintu belakang untuk masuk tanpa suara. Tujuannya adalah mencuri uang kompensasi yang disembunyikan di dalam guci di bawah tempat tidur. Namun rencananya berantakan saat Budi terbangun. Bambang memukul Budi berulang kali dengan palu. Ketika Siti Lestari berlari keluar, ia juga menjatuhkannya dan melakukan kejahatan lain terhadap korban yang tak sadarkan diri. Kemudian, saat hendak pergi dengan uang, ia berhadapan dengan Agus yang berusia 7 tahun yang telah menyaksikan semuanya. Agus mengenali Bambang. Ia berbohong kepada anak itu, menyuruhnya bersembunyi di bawah tempat tidur dan berjanji akan menyelamatkannya. Kemudian, ia memalang pintu belakang dengan balok dan paku dan mengunci pintu depan dengan rantai dan gembok. Dan setelah itu, ia menyiramkan minyak tanah di dalam dan di luar rumah lalu menyulutnya. Jaksa menampilkan denah lokasi kebakaran di layar tengah ruang sidang. Garis merah menunjukkan jalur penyiraman minyak tanah. Pintu depan, pintu belakang, dapur, koridor, dan di bawah jendela kamar kecil tempat anak itu bersembunyi. Terdakwa tidak menyulut api secara spontan, kata jaksa. Ia menghilangkan setiap kemungkinan para korban untuk melarikan diri satu persatu. Terutama ia mempertimbangkan kemungkinan korban anak-anak bisa keluar melalui jendela, sehingga ia secara intensif menyiramkan minyak tanah di sekitar kamar kecil itu. Pengacara Bambang berargumen bahwa pada saat melakukan kejahatan, terdakwa berada di bawah pengaruh alkohol dan kemampuannya untuk berpikir sangat menurun. Ia menekankan bahwa tekanan mental yang ekstrem akibat kecanduan judi dan ancaman rentenir, serta tidak adanya niat awal untuk membunuh seluruh keluarga. Ia mengatakan perkelahian dengan Budi dimulai secara tidak sengaja dan pembakaran adalah tindakan panik untuk menghilangkan jejak. Namun, jaksa menunjukkan barang-barang yang disiapkan sehari sebelum kejadian. Balok kayu yang pas dengan lebar pintu, rantai dengan panjang yang sesuai, gembok baru, paku industri, serta istri dan anak yang sengaja disuruh pergi. Semua ini meruntuhkan argumen kejahatan spontan. Saksi ahli dari Puslap 4 juga memberikan kesaksian. Palu dengan darah Budi, jaringan kulit Bambang yang ditemukan di bawah kuku Siti, komponen minyak tanah yang sama pada jaket terdakwa dan di lokasi kejadian. Nomor seri uang kompensasi yang digunakan di toko emas. Jejak sepatu yang ditemukan di sekitar telepon umum. Setiap bukti, jika dilihat terpisah, hanyalah potongan kecil. Tetapi ketika disatukan, mereka membentuk satu gambaran utuh. Bambang masuk ke rumah korban, ia menyerang Budi dan Siti, ia mencuri uang, ia menyegel kedua pintu keluar, ia menyulut api, dan ia bahkan melakukan panggilan darurat anonim, mengetahui di mana anak itu bersembunyi. Dalam proses persidangan, yang paling mengguncang adalah rekaman panggilan darurat. Lampu di ruang sidang diredupkan dan rekaman diputar. Terdengar suara seorang pria yang terengah-engah. Di Desa Sukamaju, rumah Pak Budi kebakaran. Operator menanyakan nama pelapor, tetapi pria itu tidak menjawab. Sebaliknya ia berkata dengan panik, ada 3 orang di dalam. Dan setelah beberapa saat, ia mengucapkan kalimat yang menentukan. Satu anak kecil mungkin ada di bawah tempat tidur di kamar kecil. Setelah rekaman selesai, ruang sidang menjadi sunyi senyap. Ibu Siti Lestari menangis sambil menutup mulutnya dengan sapu tangan. Ayah Budi Hartono memejamkan mata dan menundukkan kepala. Bambang tidak mengangkat kepalanya. Pada saat panggilan itu dilakukan, warga belum bisa masuk ke dalam rumah. Satu-satunya orang yang tahu posisi Agus adalah pelakunya. Dalam tuntutan terakhirnya, jaksa berkata, terdakwa adalah orang yang telah menerima bantuan dari keluarga korban. Namun, ia menganggap bantuan itu sebagai kelemahan dan memutarbalikkan niat baik korban sebagai tindakan yang merusak harga dirinya. Jaksa menatap Bambang.
Terdakwa tidak berhenti pada penyerangan untuk mencuri uang. Untuk melenyapkan anak yang telah melihat wajahnya, ia mengubah rumah itu menjadi krematorium tertutup. Terdengar isak tangis dari belakang ruang sidang. Yang lebih kejam adalah fakta bahwa terdakwa tidak meninggalkan lokasi saat api berkobar. Ia berdiri di luar pagar dan mendengarkan permintaan tolong para korban. Ia bisa membuka pintu, ia bisa memadamkan api, atau setidaknya ia bisa menyelamatkan anak itu saja. Suara jaksa merendah, tetapi ia menunggu sampai jeritan itu hilang. Jaksa menuntut hukuman mati. Saat tiba waktunya untuk pembelaan terakhir, Bambang perlahan bangkit. Ia membuka kertas yang telah disiapkannya, tetapi lama tidak bisa membacanya. Tangannya gemetar, membuat kertas itu bergetar kecil. "Saya masuk bukan untuk membunuh," katanya. "Saya kalut karena utang. Rentenir mengancam akan menyakiti keluarga saya, dan saya tidak punya cara untuk mendapatkan uang." Seseorang dari bangku pengunjung mengumpat. Hakim ketua kembali meminta ketertiban. "Saya menyesal atas apa yang terjadi pada Pak Budi, juga pada Bu Siti dan anaknya. Ia tidak menyebut nama Agus secara langsung. Apa yang saya lakukan salah. Tapi saya juga punya istri dan anak. Jika diberi kesempatan untuk hidup, saya akan bertaubat seumur hidup." Saat itu, Ayah Budi Hartono bangkit. "Apa kau memberinya kesempatan untuk hidup? Apa kau memberi kesempatan pada Agus kami?" Petugas bergerak ke arah Bambang. Pria tua itu menangis dan berteriak lagi saat anak itu bilang, "Tolong buka pintunya, apa kau memberinya kesempatan sekalipun?" Bambang tidak bisa menjawab apa-apa. Hingga akhir, ia hanya mengatakan takut mati. Tetapi ia tidak pernah berbicara tentang ketakutan yang dirasakan oleh 3 orang yang tewas di dalam api. 2 Juni 2006, sidang putusan digelar. Majelis hakim menilai bahwa kejahatan Bambang bukanlah tindakan spontan yang hanya disebabkan oleh desakan ekonomi. Adanya perencanaan yang cukup terbukti dari fakta bahwa ia menyuruh keluarganya pergi, menyiapkan alat-alat dan memanfaatkan pengetahuannya tentang kebiasaan korban dan struktur rumah. Majelis juga menyatakan bahwa setelah membunuh Budi, meskipun ada banyak kesempatan untuk menghentikan kejahatannya, ia malah melakukan kejahatan tambahan terhadap Siti Dan. Karena Agus kecil mengenalinya, ia memblokir jalan keluar dan membakar rumah, sebuah tindakan yang menunjukkan ia telah kehilangan nurani paling dasar sebagai manusia. Hakim ketua membacakan putusan. Terdakwa dengan memanfaatkan kepercayaan korban yang telah membantunya masuk ke kediaman mereka dan secara berurutan menghancurkan 3 nyawa. Bambang memejamkan mata di kursi terdakwa. Kejahatan terdakwa telah melenyapkan satu keluarga sepenuhnya dan meninggalkan trauma serta penderitaan yang tak terpulihkan bagi keluarga yang ditinggalkan dan masyarakat. Terdengar isak tangis tertahan di ruang sidang. Meskipun tidak dapat dipastikan secara mutlak bahwa terdakwa tidak memiliki kemungkinan untuk diperbaiki, namun dengan mempertimbangkan motif, cara, dan akibat dari kejahatan, serta sikap terdakwa setelahnya, tidak dapat dihindari bahwa tanggung jawabnya harus dibayar dengan nyawa. Hakim ketua sejenak mengangkat pandangannya dari naskah putusan, menjatuhkan hukuman mati kepada terdakwa Bambang Sutrisno. Bahu Bambang terkulai. Saat digiring keluar oleh petugas untuk pertama kalinya ia menatap ke arah bangku pengunjung, tapi ia tidak bisa bertemu mata dengan keluarga korban. Bahkan setelah pintu ruang sidang tertutup, tidak ada yang langsung beranjak. Putusan telah dijatuhkan, tetapi Budi, Siti, dan Agus tidak akan kembali. Setelah kasus ini selesai, pemandangan Desa Sukamaju perlahan berubah. Pabrik batu bata tempat Budi bekerja ditutup pada tahun berikutnya karena kesulitan keuangan. Asap hitam tidak lagi mengepul dari cerobong asapnya. Dan setelah para pekerja pergi, rumah-rumah kosong semakin bertambah. Rumah Budi yang terbakar diratakan sepenuhnya. Warga desa tidak membangun rumah baru di atasnya. Beberapa kali orang luar datang ingin membeli tanah itu, tetapi transaksi selalu gagal. Orang tua Siti mendirikan sebuah prasasti batu kecil di salah satu sudut lahan. Di batu itu hanya terukir 3 nama. Tidak ada penjelasan panjang, tidak ada detail kasus. Setiap kali musim hujan tiba, seseorang meletakkan bunga krisan dan mobil-mobilan di depannya. Ada juga replika sepeda biru kecil, sama seperti yang pernah dimiliki Agus. Surya Dharma, detektif yang menangani kasus ini, kemudian menangani banyak kasus besar lainnya. Tetapi ia tidak bisa dengan mudah mengirim berkas kasus Desa Sukamaju ke arsip. Di dalam laci mejanya, sebuah kantong barang bukti transparan tersimpan untuk waktu yang lama. Di dalamnya ada fotokopi uang kertas Rp100.000 yang hangus. Di pinggiran uang kertas itu ada bekas tekanan panas, dan di permukaannya menempel noda hitam. Bambang percaya bahwa dengan membakar rumah,
semua bukti akan hilang. Tubuh manusia, darah, jejak tangan, bahkan suara anak kecil. Namun pada uang yang dibawanya keluar dari api, tertinggal bau minyak tanah dan jelaga. Ia berpikir dengan uang itu ia bisa membeli kalung emas dan kembali ke kehidupan normal, tetapi justru uang itulah yang menuntun polisi ke rumahnya. Kuku Siti yang patah juga, hingga akhir tidak melepaskan kulit pelakunya. Satu luka kecil, bau selembar uang kertas, potongan logam dari alat yang terbakar, jejak-jejak yang tampak akan hilang itu saling terhubung, meruntuhkan kebohongan Bambang satu persatu. Pada suatu musim kemarau, Surya mengunjungi kembali desa Sukamaju sendirian. Di lahan kosong yang tertutup rumput liar kering, tidak ada lagi pagar, pintu belakang, atau sisa-sisa atap yang terbakar. Semuanya telah hilang. Tetapi jalan sempit di antara pagar bambu itu masih ada. Jalan yang dilalui Bambang pada malam itu. Surya meletakkan setangkai bunga krisan di depan prasasti batu. Di sebelahnya, sebuah mobil-mobilan kecil yang diletakkan orang lain sebelumnya tertutup debu. Ia menatap 3 nama itu dalam diam untuk waktu yang lama. Dalam catatan kasus, motif kejahatan Bambang tertulis sebagai utang judi dan perampokan. Itu tidak salah. Namun, itu saja tidak cukup untuk menjelaskan semua yang terjadi malam itu. Banyak orang yang butuh uang, banyak orang yang dikejar utang. Tetapi tidak semua orang memeriksa kembali gembok di pintu sambil mendengarkan tangisan anak dari dalam. Bambang tidak membunuh 3 orang itu karena ia miskin. Ia membunuh mereka karena ia tidak bisa mengakui kegagalannya, menganggap bantuan sebagai penghinaan, dan memilih untuk melenyapkan nyawa orang lain demi menutupi kesalahannya. Yang paling ia takuti bukanlah penderitaan para korban, melainkan terungkapnya namanya sendiri. Sebelum pergi, Surya menegakkan mobil-mobilan yang setengah terkubur debu. Dari kejauhan, terlihat cerobong asap pabrik batu bata yang telah ditutup. Cerobong yang dulu setiap hari mengeluarkan asap hitam, kini dingin dan sunyi. Api di desa Sukamaju telah lama padam. Tetapi jejak malam itu tidak sepenuhnya terbakar. Ia tertinggal pada uang yang dicuri pelaku, di bawah kuku korban, dan dalam ingatan orang-orang yang selamat. Dan kasus ini membuktikan satu fakta. Kejahatan paling berbahaya tidak selalu datang dengan wajah asing. Terkadang, ia adalah orang yang tinggal di balik pagar, yang ikut makan di meja kita, meminjam uang, dan kita panggil sebagai penolong, namun menyembunyikan kegelapan yang paling dalam. Bambang Sutrisno menangis paling keras di rumah duka. Ia berkata pelakunya harus dihukum mati dan kata-katanya menjadi kenyataan. Hanya saja, yang tidak pernah ia pahami sampai akhir bukanlah hukuman yang dijatuhkan padanya, melainkan fakta bahwa Budi hingga saat terakhir dikhianati oleh orang yang ia percayai. Fakta bahwa Siti meminta tolong dengan memanggil nama tetangga yang ada di luar pintu. Dan kata-kata terakhir, Agus yang berusia 7 tahun di dalam api. Tolong buka pintunya.